Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Ibu Bapak, pemuda, remaja, dan sekolah minggu, inilah minggu kelima kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kami menyampaikan salam kepada saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Inilah hari ke-8 bagi kita setelah merayakan kebangkitan Kristus. Minggu ini dinamakan Minggu Quasimodo Kineti, seperti bayi yang haus akan susu yang murni. Karena itu kita yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, marilah kita datang menghadap Tuhan seperti bayi yang berlahir, yang senantiasa merindukan susu yang murni, haus akan kebenaran firman Tuhan. Kita menyembah Tuhan dalam kerendahan hati, mensyukuri kebaikan Tuhan. Marilah kita mengaku, Tuhanku dan Allahku, jiwaku rindu datang ke hadapan-Mu. Tuhan Yesus berkata, karena engkau melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Tuhanku dan Allahku, kami percaya walaupun tidak melihat. Karena itu, mari kita menyembah Tuhan dan mengagungkan namanya. Datanglah kepadanya, hai orang yang haus, akan kasih karunia kita nyanyikan, bukalah pintu gerbangnya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Allah Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Dan jelas sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman menyatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami beroleh dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dan dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 214 ayat 1.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai dengan ayat 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudaraku yang kekasih, berilah hatiku, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita minta kekuatan dari Allah untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyi nomor 178. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanlah kami orang yang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah kami, iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 190 ayat 3.
hari Minggu ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecakekan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati oleh hadirat Allah. dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 467. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 149. Tidak ada satu Tuhan yang setara denganmu, yang memberikan kehidupan bagi seluruh umatmu. Namun kau berikan mendoakan jiwaku dan memberikan warisan akan kerajaanmu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita minggu hari ini, minggu Kuasimu Dekineti, minggu seperti bayi yang berlahir, yang rindu akan susu yang murni. Tertulis dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dengarlah firman Tuhan.
kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering kita berkata hidup ini tidak selalu menyenangkan. Dan kita selalu berkata hidup ini indah pada waktunya. Walaupun menderita, walaupun sakit, walaupun pahit, tapi semuanya adalah indah pada waktunya. Artinya kita akan melihat bahwa dalam perjalanan hidup ini kadang-kadang ada yang menyakitkan, kadang-kadang ada yang betul-betul kita menghadapi tantangan dan begitu berat. Mungkin juga kita butuh pertolongan orang lain dan pertolongan Tuhan di tengah-tengah banyaknya kemelut-kemelut yang kita hadapi. Apalagi dalam kondisi sekarang ini yang kita lihat di dunia ini, bencana wabah, pandemi COVID-19. Tentu di sana kita akan sudah melihat hampir 1 bulan kita tidak bekerja dan tidak berbuat apa-apa, tidak sekolah dan tidak beribadah. Dan tidak dapat melakukan apa-apa karena virus corona. Dunia sudah merasakannya. Artinya apa yang kita lihat di sana? Artinya kita melihat sepertinya baru 1 bulan kita sudah seperti kehausan. Sepertinya kita sudah mengalami banyaknya atau kemudian pahitnya. Dan di tengah-tengah yaitu baik anak-anak belajar di rumah sudah banyak mengalami kerugian. Walaupun didampingi orang tuanya, mungkin juga kurang berterima oleh anaknya. Bahkan anaknya berkata, sudah lama, di sana aja lah. Aku udah ini tugas-tugasnya juga. Banyak juga kita lihat, kita alami. Mungkin adik-adik, anak-anak saya mengalami demikian. Karena diajari mungkin, karena disuruh bikin tugas, mungkin merasa pendampingan orang tuanya berbeda dengan gurunya, itu pasti. Tapi di tengah-tengah kondisi seperti inilah bahwa Daud berkata melalui Mazmur 42 ini, ia menggambarkan dirinya seperti rusa, di mana dikatakan merindukan sungai yang berair. Demikian ia merindukan Allah karena jiwanya kehausan, karena jiwanya tidak menemukan air, jiwanya tidak menemukan kehidupan. Sehingga pemazmur dalam ayat ini dia menggambarkan seperti rusa yang rindu akan air. Artinya jika kita juga dalam hidup ini bahwa air itu sangat luar biasa.
Air itu adalah 75% kita katakan sebagai kebutuhan yang menopang manusia dan makhluk-makhluk hidup. Baik tumbuh-tumbuhan, baik hewan, siapapun di dunia ini membutuhkan air dalam hidupnya. Karena di dalam tubuh kita itu, air itulah yang memproduksi, yaitu membuat kita bersemangat dan hidup. Demikian juga pemazmur berkata, jiwaku yang harus kepada Tuhan, bahwa dia membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu di sana dikatakan, jika kita lihat dalam firman ini sungguh luar biasa, di mana pemazmur menghayati firman ini, dikatakan, aku membutuhkan kehadiran Tuhan, aku membutuhkan sentuhan dan tangan Tuhan menggerakkan jiwaku, dan kerinduan inilah membuat ia rindu bertemu dengan Allah. Karena mereka masih dalam pembuangan. Karena itu mereka rindu ke Yerusalem, rindu akan baik Allah, rindu persekutuan dengan Tuhan. Karena itu di sana dikatakan kepada kita, bagaimana kita akan merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak pernah kendor, tidak pernah melupakan, tetapi kita akan mengandalkan Tuhan itu menjadi yang paling utama. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Mengapa kita harus rindu dan mengapa kita harus mencari Allah dan mengapa kita harus memuji Allah? Ini perlu. Apakah Tuhan itu gila pujian? Bukan. Tetapi manusia tanpa Allah, maka manusia itu mati rohani. Artinya manusia tanpa Tuhan adalah dia akan melakukan kejahatan. Manusia yang tidak dengan bersama-sama dengan Tuhan, rohaninya mati. Kain membunuh Habel karena rohaninya mati. Terjadinya kejahatan-kejahatan, terjadinya pembunuhan, terjadinya pencurian, terjadinya yaitu banyaknya kejahatan. Artinya orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, hidupnya terus berkelahi. Tetapi orang yang hidup dalam Tuhan, dia akan digerakkan damai sejahtera, sukacita, murah hati, kesabaran, pengendalian diri. Orang yang hidup dalam Tuhanlah rohaninya sehat, dan jantung kerohaniannya, dan kita juga sehat, hati kita juga sehat, pikiran kita sehat. Dan mengapa kita harus rindu dan mengaku dan akan bersaksi dan rindu bersekutu dengan Tuhan? Karena manusia tanpa Tuhan hidupnya juga tidak tenang. Dan dikatakan di sana 4 dan ayat 5 bahwa manusia tanpa Tuhan hidupnya tidak sejahtera. Jadi jika kita hidup dengan Tuhan, masa depan kita ada di depan. Masa depan kita luar biasa. Jika kita bersama Tuhan, kita sejahtera di mana-mana pun kita. Jadi kita harus tetap dalam Tuhan. Dan mengapa kita juga memuji nama Allah dan memuji nama Tuhan? Karena di sanalah supaya kita juga hidup dalam sebuah pengharapan. Artinya pengharapan itu di sana dikatakan, yaitu bahwa Allah akan menopang dan menolong dan tangannya akan membantu dan memberikan yang terbaik kepada kita. Orang yang berharap kepada Tuhan itu tidak pernah dibiarkan. Makanya dikatakan oleh Daud, mengapa engkau tertekan hai jiwa, dan mengapa engkau gelisah? Berharaplah kepada Tuhan dan bersyukurlah kepada Tuhan, karena di sana Tuhan akan memberikan mujizat kepada kita. Marilah kita lihat dan bersyukur kita tak berdoa, semakin berdekat kepada Tuhan dan berdoa. Di tengah-tengah, walaupun kita di rumah, stay at home ini mengajak kita supaya semakin merasakan kehadiran dan juga kekeluargaan dan kedekatan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas firman-Mu yang menyapa kami, agar kami Tuhan melihat kehadiran-Mu Tuhan. Kami sudah rindu Tuhan kehadiran-Mu. Kami sudah rindu Tuhan beribadah. Kami sudah rindu Tuhan bekerja. Dan sudah rindu bersekolah. Dan sudah rindu bertemu dengan teman-teman kami. Dan biarkanlah Tuhan virus corona ini cepat berlalu Tuhan. Kami tahu Tuhan
semuanya ini Tuhan. Ada rencana-Mu yang paling luar biasa di tengah-tengah bangsa kami dan dunia ini, agar kami Tuhan semakin dekat kepada Tuhan. Dan itu juga merupakan sebuah yang kami katakanlah rencana yang indah bagi Tuhan. Semuanya Tuhan indah pada waktunya. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus memberkati kami. Kami rindu Tuhan akan kerinduan kami Tuhan bersekutu dengan Engkau. Karena kami Tuhan yakin dan percaya bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Berkati semua Tuhan keluarga kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati pelayan kami, gereja kami Tuhan, semuanya Tuhan, suku-suku dan agama-agama di dunia ini. Terlebih Tuhan Indonesia Tuhan yang sudah beberapa minggu ini Tuhan, yang tidak lagi banyak bekerja, yang banyak juga Tuhan PHK, yang juga Tuhan kami yakin dan percaya kekurangan makanan dan minuman Tuhan, tetapi cukupkan mereka Tuhan dengan segala berkat Tuhan. Ampuni kami Tuhan segala dosa dan kekurangan kami, akan layak dan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan ayat. Mengumpulkan persembahan bernyanyi dari 169 ayat 1 dan ayat 2. Lapor harapanku di darat laut di waktu manapun, kepadanya ku percaya, maka surgawi semuanya hidupku. Walaupun badai ombak berderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena tertutup selama menjaga hidupku. Kita berdiri. Unggas kecil dan bunga yang indah, ikan di laut kecil penciptaannya, yang terkecil dan terbesar, Tuhanlah yang menjaga semuanya. Walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena pengikutan, Tuhan selalu menjaga hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhanlah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karena itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya.
surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Salam.